A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama wa innaha sa'at mustaqar wa muqama. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina 'adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Jabbar, Ya Aziz, Ya Rabbal Alamin. Allahumma rzuqna imaman adilan. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel YouTube iDream TV dalam program zikir, ya, amalan dan doa, ya. Zikir, doa dan amalan, ya. Dalam program ini kita akan kembali menelaah, mencari, ya, mempelajari, dan insyaallah kita amalkan, ya, berbagai macam zikir, doa-doa, amalan-amalan, ya, yang diajarkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Harapannya, ya, ketika nanti kita berada di yaumul mahsyar, timbangan, ya, kebaikan kita berat, ya, sehingga kita masuk, ya, ke dalam kelompok yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Masuk ke dalam kelompok orang-orang yang akan berbahagia sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Qari'ah, ya. Al-Qari'ah, ya, pakai ain, ya, bukan pakai hamzah. Ada juga, ya, katanya ustadz, ya, atau kiai menerjemahkan Al-Qari'ah, ya, pakai hamzah, ya. Jadinya sebagai pembaca wanita, ngaco ke sana kemari. Padahal pakai ain, Al-Qari'ah, yang artinya adalah sesuatu yang mengetuk, ya, mengguncang dada, hati, ya. Yuqari, ya, dia mengguncang, ya, bikin gemeteran, ya. Hari apa itu? Ya, hari kiamat maksudnya, ya. Sesuatu yang mengguncang hati, ya, itu hari kiamat. Sehingga para ulama sepakat menyebut, ya, makna dari Al-Qari'ah adalah hari kiamat, ya, bukan pembaca. Ini harus diluruskan, begitu, ya. Dalam surah Al-Qari'ah disebutkan, ya, fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang nanti ketika di hari kiamat datang kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dihadapkan dengan mizan, ya, timbangan, untuk diperlihatkan kepada dia perbuatan baik dan buruk, lalu kemudian ditimbang antara keduanya. Nah, kalau kebaikan itu berat, ya, lebih berat dibandingkan keburukan-keburukan dia, ya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan, kepuasan, ya. Fi 'aisyatir radiyah, dalam kehidupan yang memuaskan, membahagiakan, ya, surganya Allah. Maka kemudian itulah menjadi target kita, ya. Kita cari keridhaan Allah, ya, dengan, ya, memenuhi kehidupan kita dengan segala zikir-zikir, doa-doa dan amalan-amalan, ya, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan, ya, kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat iDream yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada di dalam kesempatan ini, dalam program zikir, doa dan amalan,
Ya, saya ingin mengangkat ya satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-65 dan 66. Jadi doa ini termaktub di dalam dua ayat, ayat yang ke-66 dan ayat yang ke-65 dan ayat yang ke-66. Ya. Di mana ya doa ini menjadi doa yang dibaca oleh mereka yang disebut sebagai ibadur rahman. Nah, jadi kalau kita lihat ayat sebelumnya ya di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke 63-nya. Ini kan berderet nih ya, dari ayat 63 sampai ke ayat 66. Ini menggambarkan bahwa doa ini ya di dalam ayat yang ke-65 dan ke-66 surah Al-Furqan ini adalah doa dari mereka yang disebut sebagai ibadur rahman ya, yaitu hamba Allah yang maha rahman. Jadi diakui kehambaannya oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha rahman. Jadi doa ini adalah doa yang senantiasa dibaca oleh mereka yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau disebut sebagai hamba Allah, maka doa ini harus menjadi doa yang senantiasa kita baca. Ya, minimal sehari sekali lah ya kita baca. Karena memang doa ini disebut ya dengan clear jelas ya, di dalam Al-Quran surah Al-Furqan. Ya, kalau saya baca dari ayat yang ke-63-nya disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan mereka ya hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang adalah mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun, ya, kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang jahil ya bodoh dalam artian enggak ngerti ilmu agama ya. Qalu salama, maka yang keluar dari lisan hamba Allah ini adalah ucapan-ucapan yang akan membawa dia kepada keselamatan. Jadi bukan melecehkan, bodoh lu enggak ngerti agama, enggak gitu. Ucapannya adalah bagaimana orang ini kemudian selamat ya, dari kebodohannya. Jadi yang keluar apa? Pengajaran. Oh enggak tahu ya, mau enggak saya ajarkan. Nah itu ucapannya, bukan goblok lu, bodoh lu, enggak ya. Tapi hamba Allah ini akan mengatakan ucapan yang mengandung keselamatan. Ya. Kemudian sifat dari ibadur rahman ini wallazina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Ya. Dan mereka ya, jadi ibadur rahman ini adalah orang-orang yang yabituna lirabbihim, yang menghabiskan ya malam mereka dengan mabit. Ya, mabit itu bahasa kita ya, malam bina iman dan takwa. Ya, mereka menghabiskan waktu malam mereka, yaitu kebanyakan waktu malam mereka dihabiskan li rabbihim, untuk Tuhan mereka, maksudnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sujada wa qiyama, dengan sujud dan berdiri. Ya, sujud dan berdiri artinya beribadah ya, salat tahajudnya, salat witirnya mungkin ya, salat sunnah mutlaknya ya. Kalau salat sunnah mutlak bebas ya, mau 1000 mau 2000 rakaat bebas ya. Jangan bilang bid'ah ya. Ya, termasuk juga di malam-malam tertentu, misalnya malam apa ya, nisfu Sa'ban kah, malam Jumat. Kalau mau salat mutlak ya enggak ada larangan. Jangan bilang bid'ah ya. Nih, malam nisfu Sa'ban saya mau sholat mutlak nih 1000 rakaat ya, sholat sunnah ya, boleh ya. Nah, karena di malam itu kan kata Rasulullah diganti buku catatan amal ya, tahun lalu dengan tahun yang akan datang. Nah, kalau kita lagi sholat sunnah mutlak ya, semalaman itu ya, ditutup dengan sholat sunnah kemudian dibuka dengan sholat sunnah, kan bagus. Nah, kenapa 1000 ya, karena kan biar panjang biar lama itu. Ada orang yang nggak bisa tahajud lama-lama ya. Kalau Rasulullah kan sholatnya lama ya, katakanlah 8 rakaat. 8 rakaat Rasulullah tuh 1/4 malam gitu ya, panjang ya, karena beliau hafalannya banyak ya, kita ya.
Ya, hafalan kita cuma surah Al-Ikhlas, surah Al-Kautsar. Ya, pakai aja itu, tapi ya, dengan rakaat yang lebih banyak. Ya, boleh, ya, tidak ada larangan. Jadi mereka menghabiskan malam mereka untuk Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Ya, sujud ya, artinya merendahkan diri kepada Allah, ya, bermunajat, wa qiyama, dan berdiri, ya, salat. Lalu kemudian di ayat yang ke-65-nya, wallazina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Nah, ini doanya agak panjang. Gak apa-apa dibuka Al-Qur'annya, ya. Misalnya mushafnya dibuka, ya. Cari surah Al-Furqan, ya, kalau di sini di halaman 365, ya. Surah Al-Furqan ini surah yang ke-25. Ayat yang ke-65, ya. Ya, ini kalau dilihat dari redaksi ayat sebelumnya, doa ini dibaca ketika dia sholat tahajud, ya, atau ketika dia beribadah di malam hari. Jadi bagusnya doa ini dibaca ketika kita beribadah di malam hari. Saya bikin saya nggak biasa sholat tahajud malam-malam, paling habis isya, ya, sholat tahajudnya, sholat malamnya boleh. Ya, tidur bangun-bangun nanti sebelum subuh, nah, sebelum subuh sempatkan sholat sunnah, baca ini juga boleh. Ya, silahkan baca doanya, wallazina yaquluna, dan mereka yang berkata atau berdoa, rabbana isrif anna adzab jahannam, rabbana isrif anna adzab jahannam, ya Allah, ya, jauhkanlah kami, ya, dari azab jahannam. Inna azabaha kana gharama, ya. Karena sesungguhnya, ya, ya, azab jahannam itu kana gharama, azabnya sangat kekal, azabnya itu sungguh kekal, ya. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama, ya. Dan sesungguhnya, ya, jahannam itu, ya, saat mustaqarra wa muqama, ya, adalah tempat menetap dan kediaman yang paling buruk. Jadi ini adalah visi seorang mukmin, ya, yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia melihat, ya, kehidupan setelah kematian, ya. Visi ini kan pandangan jangka panjang, ya. Ketika dia merenung tentang kematian, maka dia teringat dengan satu tempat yang disebut sebagai jahannam, lalu kemudian refleksnya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama wa innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Karena dia tahu, ya, tidak akan sanggup dirinya, ya, yang terbuat dari air, kan tubuh kita ini mayoritas dari air, ya. Yang dibungkus dengan kulit juga dari air, gitu. Ya, kita ini bukan terbuat dari logam, ya. Tulang kita ini bukannya dari besi, dari baja, ya. Rambut kita ini bukan dari kawat. Ya, sekalipun dari besi, dari baja, tetap aja kalau udah ketemu api meleleh. Nah, ya. Kalau saya lihat, ya, pandai-pandai besi itu, ya, pabrik-pabrik baja, ya. Padahal baja itu kan logam. Kalau udah ketemu api meleleh juga. Ya, apalagi kemudian kulit kita. Tubuh kita yang mayoritasnya adalah terbuat dari air, tidak akan mungkin sanggup walaupun setengah detik, sepersekian detik, ya, sanggup bertahan di dalam jahannam. Jahannam ini adalah, ya, satu tempat, ya, yang bahasa kita adalah neraka. Dari kalimatnya saja, dari nama jahannam itu maknanya adalah api yang menyala-nyala, ya. Api yang menyala-nyala, ya. Kalau mau ngebayangin pergi aja tuh, ya, ke pabrik baja itu, lihat tungku apinya itu, nah kayak gitu tuh, nah, itu belum ada seberapanya, ya. Jahannam yang nanti Allah sediakan bagi orang-orang yang, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahsyat lagi daripada itu. Nah, ini yang suka-suka manjat gunung, ya, naiklah ke Gunung Merapi yang masih aktif, ya, ke Kawah Ijen, ya. Intip sekali-kali itu, ya, lubang kawah yang nyala-nyala, ya, lahar itu, lava, ya. Renung-renunglah, sanggup bagi kita dicemplungin ke situ? Nggak akan sanggup.
Jadi ketika seorang hamba Allah, seorang mukmin, dia bangun di tengah malam atau di ujung malam, ataulah di awal malam juga boleh, yang penting malam lah gitu. Lalu kemudian dia merenung tentang masa depan, ya, tentang kehidupan setelah kematian. Maka saat itu dia teringat dengan azab jahanam, dengan tempat jahanam, ya, tempat yang Allah sebut sebagai jahanam. Maka kemudian terbayang oleh dia bagaimana siksa yang sangat berat. Ya, salah satu rahmat Allah kepada kita adalah kita punya imajinasi. Ya. Kita punya apa yang disebut dengan daya fikir, daya khayal. Ya. Kita bisa memvisualisasikannya walaupun kita tidak pernah melihat jahanam itu. Tapi dengan apa yang kita lihat di alam dunia, lihat kompornya lah, ya, bayangkan ya Allah. Ya, kadang-kadang saya kalau lagi bantu istri masak, ya, kecipratan minyak, wah, ya, kadang-kadang kalau goreng ikan kan suka gitu ya. Minyaknya nyiprat-nyiprat, kena kulit itu sampai mikir ya Allah, ya kena cipratan minyak, ayo udah begini nih, panasnya luar biasa, kulit melepuh, ya bagaimana kalau nanti masuk jahanam? Itu kita visualisasikan, renung-renungkan itu ketika kita sholat malam, ketika muncul rasa khawatir, takut, ya Allah, ya, betapa menyedihkannya jahanam itu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, ya, ya, dengan kalimat Rabbana isrif Rabbana isrif anna adzab jahannam, atau Rabbana isrif anna adzab jahannam, ya Allah jauhkanlah kami dari azab jahanam, inna adzabaha kana gharama, ya, karena sesungguhnya azabnya itu kekal, wa innaha sa'at mustaqarra wa muqama, dan sesungguhnya jahanam itu, ya, adalah seburuk-buruk, ya, tempat menetap atau tempat tinggal. Karena nanti kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain, ya, kalau kita lihat, ya, kita searching di dalam Al-Qur'an, ya, kata-kata jahanam itu banyak sekali, bahkan Allah jelaskan di mana pada intinya di dalam penjelasan-penjelasan dalam Al-Qur'an, ya, jahanam itu nanti akan menjadi tempat tinggal, ya, tempat tinggal bagi sekelompok manusia sebagaimana yang Allah sebutkan misalnya di dalam surah Al-A'raf, ya. Ya, ini sudah Allah kasih sudah Allah kasih gambaran, ya, bahwa ada satu tempat gitu, ya, yang Allah sediakan bagi bagi manusia, ya, yang disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-100 berapa ya? 179 kalau nggak salah, ya. Kita cek deh. Ya. Di ayat yang ke-179 ya, surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh, ya, ya, kami benar-benar telah menciptakan, walaqad dzara'na, dan kami sungguh telah menjadikan, ya, li jahannama, bagi jahanam itu. Jadi Allah udah buat, ya, tempat namanya jahanam. Dan nanti jahanam itu Allah khususkan, Allah ciptakan untuk siapa? Katsiran minal jinni wal ins. Untuk kebanyakan manusia dan jin, untuk jin dan manusia. Jadi Allah sudah buat satu tempat yang disebut jahanam, dan tempat itu akan menjadi tempat tinggal, tempat menetap. Ini persoalannya. Jadi tempat kembali, ya, wa bi'sal masir wa bi'sal mihad kalau dalam ayat yang ini. Jadi tempat tinggal, jadi tempat kembali. Kan sedih gitu, ya, kalau kemudian nauzubillah, ya, tempat kembali kita adalah itu. Kita minta kepada Allah jangan sampai terjadi kepada diri kita. Ya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, ya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang akan dikembalikan ke jahanam itu adalah mereka yang ketika hidup di alam dunia punya hati, tetapi kemudian hatinya tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, ya, bagi mereka punya mata, ya, a'yun, la yubsiruna biha, tapi enggak dipakai untuk memperhatikan tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah baca Quran, enggak pernah ngaji, ya,
nggak pernah juga muhasabah merenung ya, ketika berada di puncak gunung, di pinggir pantai ya. Yang ada di maksiat gitu ya, di tenda-tenda, di di pantai-pantai ya, nauzubillah ya. Walahum azanun, mereka punya telinga ya, bisa mendengar ya, bisa memahami ya, suara ya. La yasma'una biha, tapi enggak digunakan untuk mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Alergi ya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah tidak ngaji ya, gengsi bawaannya ya. Kata Allah, orang-orang seperti ini ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ya, ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai, dan karena kelalaian itulah kemudian mereka akan dikembalikan Allah ke dalam jahanam. Na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita ya, masuk ke dalam kelompok itu. Bahkan ya lebih parah lagi ya, di dalam surah Al-Anbiya ya, surah yang ke-21 ya, ayat yang ke-98. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Ya. Antum laha waridun. Ya. Sesungguhnya kalian ya, wa ma ta'buduna min dunillah, dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah, hasabu jahannam. Jadi hasabnya jahannam. Hasab itu bahasa kitanya kayu bakar. Jadi bahan bakar. Jadi umpan. Hasabu jahannam antum laha waridun, dan kamu semua pasti masuk ke dalamnya. Jadi kalau sudah masuk ke dalam kategori yang 3 tadi itu ya, enggak memanfaatkan potensi yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, malah menjauhkan diri dari Allah dengan itu, nah, siap-siaplah jadi yang disebut Allah sebagai hasabu jahannam. Hasab jahannam, kayu bakarnya jahannam. Kalau kata orang Sunda suluh ya, suluh ya. Kalau tungku itu kan ada kayu bakarnya, suluh namanya. Nah, jadi itu. Jadi bahan bakarnya jahannam. Dan Allah katakan antum laha waridun, kamu pasti semuanya akan masuk ke situ. Jadi ada orang-orang yang sudah diplot oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekafirannya, keingkarannya, kejahatannya, kezalimannya, kelalaiannya ya. Jadi lalai ini ya sahabat, itu bagian dari bagian dari sesuatu yang harus kita waspadai. Lalai ini kan separohnya lupa. Kalau lupa dimaafkan sampai dia ingat. Tapi kalau lalai ya, udah diingetin tapi nggak ini juga, itu lalai namanya. Kalau orang lupa diingetin, nah maka dia akan kembali. Tapi kalau orang lalai diingatkan, dia tetap dengan kelupaannya. Nah orang yang kayak gini kata Allah pasti akan memasuki jahanam. Dan lebih parah lagi ya kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang lain begitu kan. Ancamannya adalah khalidina fiha abada, kekal dalamnya selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Dan kehidupan di dalam neraka jahanam sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, itu bukanlah kehidupan yang jauh, bukan kehidupan yang mudah, bahkan jauh dari kata kemudahan apalagi kesenangan ya. Kehidupan di dalam jahanam adalah kehidupan yang penuh full dengan penderitaan dan kesakitan. Karena memang kalau kita lihat kezaliman manusia, ya, kejahatan manusia, ya, yang sudah sampai ke ubun-ubun itu membuat kita geleng-geleng. Saya dapat satu video, ya, potongan video ya dari seorang wanita, ya, kalau di situ kayaknya non muslim ya, tapi dia sedang belajar Islam. Saya posting di medsos saya gitu, ya. Sebagai reminder ya terhadap diri kita. Ya, dia membaca Al-Quran ya tentang Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Imran kalau salah ya, menjanjikan neraka ya kepada orang-orang yang kafir ya, di mana neraka itu nanti ya
Di dalam neraka itu orang-orang kafir itu akan dibakar, ketika kulit mereka hangus maka diganti dengan kulit yang baru. Itu menggambarkan kekejaman, kekejaman siksa di dalam neraka. Sister ini ini mengatakan kalau dulu sebelum saya mengetahui bagaimana kekejaman Israel terhadap Palestina dan persekongkolan Amerika membantu gitu kan, dia akan mengkritik ayat ini sebagai sebuah ayat yang melampaui nilai-nilai kemanusiaan yang tidak layak disifatkan pada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bagi dia gak mungkin Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang ini kemudian menyiksa manusia, karena setiap manusia itu kalau kata dia memiliki potensi untuk dimaafkan. Karena dalam diri manusia itu pasti ada kebaikan begitu gitu kata dia. Tapi sekarang ketika dia sudah menyaksikan bagaimana rakyat Palestina begitu khawatir dibombardir, diserang oleh Israel, dan mereka tetap menyerang, bahkan yang diserang itu adalah mereka dengan istilah genosida gitu kan. Ditambah lagi dengan persekongkolan Amerika yang memberikan dana untuk membeli bom dan membunuh ribuan anak-anak Palestina. Dan disaksikan oleh negara-negara barat dan orang-orang Arab tidak bisa berbuat. Maka kemudian dia bilang wajar kalau kemudian Allah menyiksa orang kafir sedemikian kejamnya. Dia lihat bagaimana video anak-anak Palestina yang hancur, kemudian penyiksaan tahanan-tahanan rakyat Palestina di penjara-penjara Israel, itu luar biasa kejam. Maka wajar kata dia kalau nanti orang-orang itu dimasukkan ke dalam neraka disiksa seperti itu. Maka dia mengatakan, saya menerima ayat ini. Tadinya nggak terima itu. Jadi ini menjadi sebuah gambaran bagi kita bahwa Jahanam itu adalah satu tempat yang penuh dengan penderitaan. Orang-orang yang ada di dalam Jahanam sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan juga ayat yang ke-34 Nah, ini kalau kita mau spill dikit lah gimana sih orang-orang di dalam Jahanam itu? Disebutkan di sini alladzina yuhsyaruna ala wujuhim ila jahannam. Ulaika syarrum makana wa adhallu sabila. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Jahanam itu bukan jalan kaki tapi diseret di atas muka mereka. Jadi saking enggak maunya masuk ke situ, lari-lari kejungkel jatuh jatuh gitu Lalu kemudian diseret dengan wajah di tanah. Menolak-nolak itu, kaki ditarik, muka ke tanah. Nahan pakai muka ditarik. Hinanya orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Jahanam sampai diseret di atas muka mereka. Dan Jahanam itu sebagaimana disebut di dalam banyak ayat disebut sebagai wabi'sal masir. Contoh surah At-Tahrim ayat yang ke-9 adalah tempat seburuk-buruk tempat kembali, karena memang ada orang yang nanti akan dikembalikan Allah ke dalam neraka Jahanam karena kejahatan, kezaliman, kekafiran dia selama hidup di alam dunia. Yang melebihi batas-batas kemanusiaan. Binatang aja sekejam-kejam binatang masih punya rasa kasih, tapi manusia hilang rasa kasih itu. Kasus terbaru ada di mana? Di Lampung seorang wanita akan menikah akan dinikahi oleh seorang lelaki, tetapi kemudian tidak jadi karena keburu dibunuh oleh calon suami sendiri. Bayangin aja. Yang luar biasa itu. Dalam surah Qaf ayat yang ke-30 ini dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Jahanam. Jadi Jahanam itu makhluk. Berarti dia punya emosi, punya rasa marah. Bayangkan di dalamnya saja kita sudah menderita gitu kan. Manusia sudah menderita, apalagi kemudian ditambah bahwa dia adalah makhluk yang punya emosi, yang punya kemarahan, di mana kemudian kata Allah ini rahmat Allah ini kepada kita, diceritakan bagaimana Jahanam itu. Surah Qaf ayat yang ini surah Qaf ini surah yang ke-50 ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman yauma naqulu li jahannam, pada hari ketika kami bertanya kepada Jahanam, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Wa taqulu, lalu kemudian Jahanam itu menjawab, hal mim mazid, emang masih ada mau dimasukin lagi, apakah masih ada tambahan ya Tuhan?
Itu udah dijijelin ya, jin dan manusia yang memang tadi itu ya lalai, ya, kafir, zalim dimasukkan ke dalam jahanam. Lalu kemudian Allah tanya lagi, sudah penuh belum? Malaikat, lalu jahanam ini mengatakan, apa masih ada tambahan? Masih siap. Jadi dikana marah. Seberapapun yang makhluk yang dimasukkan ke dalam jahanam itu, semuanya diterima. Inilah yang kita minta kepada Allah. Jangan sampai kita masuk ya ke dalam kelompok mereka, ya, orang-orang yang akan dihumbam, ya, dilemparkan ke dalam neraka jahanam, ya, yang dimana Allah sebutkan kilat dalam surah Az-Zumar misalnya ayat yang ke-72, kilat khulu abwaaba jahannam, ya, dikatakan kepada mereka masuklah, ya, kalian ya, melalui pintu-pintu jahanam itu, khalidina fiha, kalian akan tinggal kekal selama-lamanya. Fabi'sa maswal mutakabbirin, dan itulah tempat yang paling buruk bagi orang-orang yang sombong. Bahkan di dalam jahanam sebagaimana disebutkan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-16, surah Ibrahim surah yang ke-7, ya. Surah yang ke-14 ya, ayat yang ke-16 ya. Dari ayat yang ke-15-nya juga ditegaskan ya. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid ya. Di hadapan mereka ada neraka jahanam, dan ketika mereka di dalamnya yusqa min ma'in sadid, mereka diberi minum dengan air nanah ya. Min ma'in sadid ya. Jadi diberikan minum saja, minumnya air nanah. Ya. Nanah di dalam tempat yang panas mendidih. Sudahlah nanah, bau busuk, kemudian mendidih. Itulah minuman orang-orang yang berada di dalam jahanam. Jadi jangan pernah bayangkan jahanam itu ada tempat yang aman ya, walaupun tidak ada, jauh dari keamanan, jauh dari kenyamanan, jauh banget ya. Sebagaimana ditegaskan ya, sebagai fabi'sal masir, tempat yang paling buruk untuk kembali. Kemudian fabi'sal mihad ya, surah Shad ayat yang ke-56 ya, sebagai seburuk-buruk tempat tinggal. Dan di sana juga ada penjaga-penjaga ya, yang siap menyeret orang-orang yang lari dari jahanam, ya, diseret lagi ke tengah-tengah ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Ad-Duhan ayat ke-47 ya. Surah Ad-Duhan ini surah yang ke-44 ayat yang ke-47, Allah mengatakan huzuhu fa'atiluhu ila sawa'il jahim ya. Peganglah dia, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka jahanam itu. Ya, mau minggir-minggir gitu, melipir-melipir, nyari tempat paling pinggir, paling ujung dari jahanam, diseret lagi ke tengah. Ya. Disiksa ya. Nauzubillah min dzalik. Sedih ya kita kalau berbicara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan siksa neraka jahanam ini. Oleh karena itu kemudian ya sahabat iDream ya, mari kita sama-sama biasakan ya membaca doa ini ya, doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-65 dan 66 ya. Minimal kita baca di awal malam setelah Isya ya, atau juga mungkin di akhir malam sebelum subuh ya. Kita angkat tangan kita renung-renungkan masa depan kita setelah kita mati. Ya, hadirkan visualisasi neraka jahanam di dalam benak kita, dalam pikiran kita, sampai kita merasa khawatir. Lalu kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, syukur-syukur sampai berlinang air mata ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sampai begitu. Berlinang air mata minta kepada Allah, padahal beliau adalah sahabat yang dijanjikan Rasulullah pasti masuk ke dalam surga. Tapi ketika mengingat jahanam, berlinang air matanya. Lalu kemudian kita panjatkan doa, Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama wa innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Kita minta kepada Allah ya. Mudah-mudahan dengan itu ya, dengan ikhtiar kita yang membaca doa ini setiap malam ya, kita dijauhkan dari pangkal-pangkal perbuatan-perbuatan yang akan menyeret kita ke dalam neraka jahanam ya, sebagaimana disebutkan tadi. Demikian sahabat iDream, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.